ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, saudara-saudara dan saudari-saudariku ikhfafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan hari ini yang di Yogyakarta, di studio kami kondisinya sangat cerah. Mudah-mudahan di tempat antum dan antumna semuanya demikian keadaannya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ayyatuhal Muslimah Hakadha yuridukillahu wa rasuluhu an takuni, menjadi seorang muslimah sejati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan pakaian wanita muslimah, dan yang sudah kita sebutkan ada dua. Yang pertama, syarat pakaian wanita muslimah adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali dua telapak tangan dan wajah. Ini menurut jumhur ulama. Dan menurut sebagian ulama bahwa harus menutup seluruh tubuhnya tanpa ada pengecualian. Kemudian syarat yang kedua, bahwa pakaian luar yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah hendaknya tidak berupa atau bukan berupa pakaian perhiasan. Artinya pakaian luar yang dikenakan itu tidak mengandung perhiasan-perhiasan, baik dari segi bahannya atau pernak-pernik, kancing baju dan segala hal yang membuat pakaian itu menjadi termasuk perhiasan. Kemudian pada kesempatan kali ini kita baca syarat yang ketiga berkenaan dengan pakaian wanita muslimah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kata beliau, asy-syartu tsalits alla yakuna syafafan aw yasifu hajm al-'idhami aw yujassidu a'dha'a al-badan. Bukan pakaian yang tipis atau pakaian yang bisa menampakkan tubuh, anggota tubuh atau anggota badan. Jadi meskipun sudah menutup seluruh tubuhnya, tetapi kalau masih tipis sehingga masih tampak atau transparan sehingga tampak jelas atau tidak jelas bagian tubuhnya, maka ini belum memenuhi syarat yang ketiga. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nari lam ara huma." Ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang saat ini belum aku lihat, kata beliau. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka pakai untuk memukul orang lain. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah pakaian, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun, yaitu para wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Ini yang menjadi syahid dari syarat yang ketiga. Ma'ilatun mumilatun, yang berjalan berlenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kemudian kepala mereka atau rambut mereka tinggi seperti unu unta yang miring, ya. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita seperti ini, kata beliau, tidak akan masuk surga, bahkan tidak bisa menghirup aroma surga yang begitu harum. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma atau wanginya bau surga ini bisa dirasakan dari jarak sekian jauhnya. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Ibnu Abdul Bar, semoga Allah merahmatinya, berkata, makna qawlihi kasiyatun ariyat, sabda beliau wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, maksudnya fa innahu arada allawati yalbasna min athiyab asy-syai' al-khafif alladhi yasif wa la yastur, yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian
tetapi pakaian itu tipis sehingga masih menampakkan anggota tubuhnya, wala yastur, dan tidak bisa menutupi tubuhnya. Fahunna kasiyatun bil ism. Betul memang mereka menggunakan pakaian, kenyataannya berpakaian. Orang seperti ini disebut orang yang berpakaian. Tetapi ariyatun fil haqiqah, tapi pada hakikatnya mereka adalah telanjang. Karena fungsi pakaian diantaranya adalah untuk menutupi dan menutupi aurat, menjaga tubuh. Meskipun mereka zahirnya tampaknya memakai pakaian, namun bila masih tampak sebagian atau bahkan hampir seluruh tubuhnya dari luar, ini pada hakikatnya tidak berpakaian. Wa an Usamah bin Zaid al-Kalbi radhiyallahu anhu qala, dari Usamah bin Zaid al-Kalbi, semoga Allah meridainya, beliau meriwayatkan kepada kita, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibtiyah katsifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi aku pakaian dari qibtiyah. Kana mimma ahdaha Dihyah al-Kalbi, yaitu pakaian yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbi. Fakasautuha mar'ati, kemudian pakaian tersebut aku berikan kepada istriku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau berkata, malaka lam talbas al-qibtiyah, mengapa kamu tidak memakai pakaian qibtiyah tadi? Qultu, saya jawab, ya Rasulullah, kasautuha mar'ati, pakaian yang kau berikan padaku itu aku berikan kepada istriku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau berkata, murha faltaj'al tahtaha ghilalah, perintahkan kepada istrimu itu supaya memakai pakaian daleman, atau dalam istilah itu disebut furing. Pakaian daleman untuk wanita yang biasanya digunakan untuk melapisi bagian dalam dari jenis kain yang tipis. Mengapa? Inni akhafu an tasifa hajma idhamha. Karena aku, kata Rasulullah, khawatir jika pakaian itu masih bisa menampakkan bagian dari tubuhnya, yaitu lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Mengapa? Karena pakaian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah tadi, ya, agak tipis, ya, transparan, mungkin begitu. Sehingga kata beliau, bolehlah dia pakai, tetapi dengan syarat harus diberi pakaian daleman atau istilahnya furing. Agar apa? Agar tidak tampak, ya, agar tidak tampak bagian lekuk tubuhnya. Wa fi hadza awdahu ad-dalalah ala hurmati irtida'i ma yasifu hajmal idhami aw yujassidu a'dha' al-badan. Hadis ini merupakan dalil yang amat sangat jelas yang menunjukkan haramnya wanita menggunakan pakaian yang masih menampakkan lekuk tubuhnya atau masih menampakkan bagian anggota badannya. Sedangkan qibtiyah adalah pakaian dari Mesir yang tipis, yang lembut. Fa'idha lubisat duna ghilalah dhahara minha hajmu 'idhamil mar'ah. Jadi pakaian qibtiyah ini, pakaian yang tipis dan lembut ini, bila dipakai tanpa ada furing di dalamnya atau tidak dilapisi dengan kain yang lain, maka tampaklah lekuk-lekuk tubuh wanita tersebut. Wa tajassadat mafatinuha. Kemudian bagian-bagian tubuhnya yang bisa menimbulkan fitnah dan gairah laki-laki ini akan menonjol. Wa qad yadhharu minha launu basharatiha aidan. Bahkan kadang kalau langsung dipakai tanpa ada furing, ya, warna kulitnya itu bisa tampak, ya, hitam, mungkin putih atau hijau kalau ada yang warna kulitnya hijau, ya. Jadi tampak, ya. Dan itu sekarang pun kita lihat, ya, sebagian wanita menggunakan pakaian-pakaian yang transparan, tipis, ya, menutup memang seluruh tubuhnya tertutup, tetapi subhanallah, ya, tampak, ya, bahkan kulitnya betul, ya, sebagaimana dijelaskan seperti ini. Dan ini sekali lagi pada hakikatnya dari tidak berpakaian, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ya, dalam hadis. Dan ini salah satu tanda nubuwah beliau. Apa yang beliau sampaikan yang saat itu belum terjadi, saat ini bisa kita lihat, yaitu apa? Wanita-wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Itu yang bisa kita lihat saat ini. Disebutkan juga wa an ummi Alqamah bin Abi Alqamah qalat, dari Ummu Alqamah bin Abi Alqamah menyatakan, dakhaltu Hafsata bint Abdurrahman dakhalat Hafsatu bint Abdurrahman ala Aisyah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Hafsata khimarun raqiqun fashaqatha Aisyah wa kasatha khimaran kathifan. Suatu saat Hafsah bint Abdurrahman menemui atau menghadap Aisyah radhiyallahu anha
semoga Allah meridainya, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Hafsah mengenakan kerudung yang tipis. Syaqatha Aisyah, kemudian Aisyah merobeknya. Wa kasadha khimaran katsifan, kemudian beliau memberinya kerudung yang tebal. Yang tidak transparan. Ini juga menunjukkan bahwasanya wanita dilarang menggunakan pakaian yang tipis atau pakaian yang transparan yang masih menampakkan lekak-lekuk, tonjolan atau warna tubuhnya, warna kulit tubuhnya. Ini syarat yang ketiga yang harus dipenuhi oleh seorang wanita bila ingin berpakaian sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Bila seorang wanita ingin menjadi wanita muslimah yang sesungguhnya, menjadi wanita hamba Allah yang sesungguhnya. Kemudian syarat yang keempat sekarang. Asy-syaratul rabi' alla yakuna mubakharan aw mu'attaran. Pakaian luar yang dikenakan seorang wanita muslimah tidak boleh diberi minyak wangi atau parfum atau apa saja yang membuat aroma menjadi wangi. Fahuwa minat tabarruj alladhi nuhyatil mar'atu anhu. Karena pakaian yang wangi, entah apapun sebabnya, pokoknya pakaian itu beraroma wangi, ini termasuk pakaian tabarruj yang dilarang dari kaum wanita. Biqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan janganlah kaum wanita itu bertabarruj, berhias sebagaimana perhiasan yang dilakukan oleh wanita-wanita jahilah yang pertama. Wa huwa minaz zinati allati umiratil mar'atu bi ikhfa'iha. Pewangian, parfum, minyak wangi, termasuk perhiasan yang harus disembunyikan oleh seorang wanita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liqaulillahi ta'ala wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah menampakkan, yakni para wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Jadi, yang pertama, parfum bagi kaum wanita tentu saja ketika keluar rumah menggunakan pakaiannya, menggunakan parfum di pakaiannya, itu termasuk bentuk tabarruj yang pertama. Dan yang kedua termasuk perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Hada ala wajhil umum. Ini dari sisi yang umum. Wa amma ala wajhil khusus. Adapun dilihat dari sisi yang khusus, faqad waradat jumlatun minal ahadits as-sahihati allati tadullu ala hurmati idharil mar'ati lit-tibi aw lil-bukhuri amama al-ajanib. Ini larangan secara umum, menampakkan wewangian bagi wanita. Adapun larangan secara khusus tersebut di dalam beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan haramnya wanita menampakkan minyak wangi atau wewangian atau parfum di depan lelaki yang bukan mahramnya atau di depan lelaki yang bukan suaminya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Setiap wanita yang memakai wewangian, wanita yang memakai wewangian, fala tashhad ma'ana, jangan ikut menghadiri al-isya al-akhirah, salat isya yang akhir bersama kami. Jadi larangan dari Nabi. Dan hukum larangan tentu saja, asal hukum larangan adalah menunjukkan haram. Wanita siapapun yang menggunakan minyak wangi atau wewangian pada tubuhnya, jangan mengikuti atau menghadiri salat isya bersama kami. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma imra'ah ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Setiap wanita yang menggunakan wewangian
kemudian melewati orang-orang laki-laki, agar orang-orang tadi bisa membau pewangian pada dirinya, atau bisa menghirup aroma tubuhnya yang wangi. Fahiya zaniyatun, maka wanita yang seperti itu tadi dianggap wanita yang berzina. Luar biasa ini, ya, ancamannya. Dan kondisi seperti ini, ya, kalau kita terapkan, atau hadis ini kalau kita terapkan pada kenyataan kehidupan kita saat ini, subhanallah. Ya, kadang-kadang bahasa kita sudah jarak 100 meter sudah tercium baunya. Ya, ternyata ada apa? Ada wanita yang lewat. Naik motor kita nggak tahu, dari belakang disalip set gitu, ternyata sing juga tertinggal bau minyak wangi. Ternyata siapa? Wanita. Luar biasa. Dan ini, ya, wanita yang memakai minyak wangi kemudian melewati orang-orang, ya, agar orang-orang itu bisa mencium bau wanginya, maka wanita tadi dianggap orang yang berzina. Dan ini luar biasa ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Dan tentu saja musibah seperti ini kita lihat kalau di jalan, di mana ya, itu sering kita dapati, ya, pemandangan seperti ini atau kenyataan seperti ini. Dan tentu saja ini sebagai musibah, karena sebagian yang melakukannya adalah kaum muslimin, wanita-wanita muslimah. Oleh karena itu, saudari-saudariku khususnya, marilah kita coba untuk bisa bersabar, ya, dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sabar dalam menegakkan syariat agama kita. Di antaranya adalah bersabar tidak menggunakan wewangian, parfum dan segalanya ketika kita keluar rumah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha. Hadis dari Zainab As-Saqafiyah, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza syahidat ihdakunna al-isya'a wa fi riwayatin al-masjida fala tatayyab tilka al-lailah. Jika salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita, ingin menghadiri salat Isya, atau dalam riwayat yang lain menghadiri masjid untuk melaksanakan salat Isya. Jika salah seorang di antara kalian, yakni kaum wanita, hendak menghadiri salat Isya atau menghadiri masjid untuk ikut berjamaah salat, fala tatayyab tilka lailah. Jangan menggunakan minyak wangi atau jangan memakai wewangian, bau-bauan yang wangi pada malam itu. Wa hadhihi al-ahaditsu sarihatun fi bayani أن إظهار المرأة للطيب أو للبخور أمام الأجانب من كبائر الآثام وأنها من أسباب لعنها. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi sarihah, jelas, gamblang, tidak ada kesamaran lagi, yang menjelaskan bahwasanya bila seseorang atau seorang wanita menampakkan wewangiannya, artinya menggunakan minyak wangi sehingga bisa tercium oleh orang lain, yakni orang laki-laki yang bukan mahramnya, min kabairil atham, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Wa anha min asbabi la'niha. Dan ini salah satu sebab bolehnya dia dilaknat. Jadi salah satu kaidah dalam memahami dosa besar adalah bila dosa itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ya, atau diancam dengan hukuman had, atau diancam dengan azab yang pedih di akhirat. Sebagaimana disebutkan tadi, ancaman-ancaman yang keras seperti ini menunjukkan bahwasanya dosa menggunakan memakai minyak wangi keluar rumah sehingga tercium oleh oleh laki-laki yang bukan mahram atau suaminya, bagi wanita adalah termasuk dosa besar. Wa qad istadhara dzalika al-Imam al-Hafidz adz-Dzahabi wa qala fi kitabih al-Kaba'ir. Imam Hafidz adz-Dzahabi menjelaskan hal ini dalam kitab al-Kaba'irnya, izharu zinati wadz-dzahabi wal-lu'lu'i min tahti niqabi wa tatayyubuha bil miski wal anbari wa nahwi dzalika wa labsuha as-sibaghat. Salah satu dosa besar adalah wanita yang menampakkan perhiasan emas, permata yang di bawah pakaiannya, jadi kemudian ditampakkan, dan menggunakan minyak wangi apapun bentuknya, minyak misik atau minyak yang lainnya. Kemudian menggunakan pakaian yang dicelup, yang berwarna kuning. Ini termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi yang ketiga tadi tidak boleh transparan jenis kainnya. Kemudian yang keempat yang barusan kita baca, tidak boleh memakai minyak wangi sehingga tercium oleh orang-orang yang bukan mahram atau suaminya. Itu syarat yang keempat. Kemudian saudari-saudariku muslimah, semoga Allah memberi taufik kepada kalian semuanya
untuk bisa menjadi wanita yang muslimah sejati. Syarat yang kelima, alla yushbihu thiyabar rijali wala thiyaba ghairil muslimat. Tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian wanita-wanita kafir. Jadi syarat yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian orang-orang kafir. Wanita-wanita kafir, meskipun dia wanita, ya, tapi wanita kafir. Yang pertama, tidak menyerupai pakaian laki-laki ini umum, baik laki-laki muslim maupun non-muslim. Sedangkan yang kedua, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Meskipun mereka wanita, tapi kalau menjadi ciri khas pakaian orang-orang kafir, ini tidak boleh ditiru. Fa inna tashabbuha birrijali wa tashabbuha bi ghairil muslimati azimul hurmah. Menyerupai pakaian laki-laki dan menyerupai pakaian wanita-wanita kafir termasuk ya larangan yang sangat besar. Bal qad dzakarahu adz-Dzahabi fil kaba'ir. Bahkan disebutkan termasuk dosa besar oleh Imam Az-Zahabi. Al-kabiratu tsaminah wal 20. Dosa besar yang ke-28, ar-rajulatu minan nisa'i wal mukhannasu minar rijal. Dosa besar yang ke-28 adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Wa hadza yu'ayyiduhu wurudu la'ni man ta'ana tashabbuha bi ghairi jinsi. Hal ini dikuatkan oleh adanya laknat bagi orang-orang yang menyerupai orang yang bukan dari jenisnya. Artinya kalau laki-laki menyerupai wanita, kalau wanita menyerupai laki-laki, ini mendapatkan laknat. Termasuk dalam hal ini adalah penyerupaan dalam hal pakaian. Fa'an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibu kaum mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau menyampaikan kepada kita bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rajulata minan nisa. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita atau ya wanita yang memakai pakaian laki-laki. Yang jelas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mukhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang bergaya seperti perempuan atau meniru perempuan, atau perempuan yang bergaya atau meniru laki-laki. Tentu saja ini sifatnya umum dalam segala hal. Nanti termasuk di antaranya adalah dalam hal pakaian. Wa syahidu min dzalika annahu la yajuzu lil mar'ati an tartadiya ma fihi tashabbuh birrijal. Yang kita jadikan dalil dari hadis-hadis di atas, wanita tidak dibolehkan memakai pakaian yang mengandung kemiripan dengan pakaian laki-laki atau membuat dirinya mirip dengan laki-laki. Lianna fihi i'tiradan ala qadarillahi ta'ala wa husna tasbirihi laha min jihatin. Mengapa? Karena ini termasuk penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan menolak atau tidak mau menerima bentuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat dari satu sisi. Kalau dia wanita, ya jadilah wanita. Kalau dia laki-laki, jadilah laki-laki. Ketika seorang wanita memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki atau bergaya seperti orang laki-laki, artinya dia tidak menerima kodrat dia, takdir dia sebagai seorang wanita yang harus berpenampilan dan bergaya sebagai wanita. Wa min jihatin ukhra fihi khurujun 'anil khilqati allati khalaqaha Allahu 'alaiha. Dan dari sisi yang lain, ini merupakan bentuk penentangan juga terhadap penciptaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia keluar dari fitrah penciptaan. Artinya dia keluar dari fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi ma fihi min ta'til masalihil hayat. Perilaku seperti ini atau tindak tanduk ya seperti ini merupakan bentuk penolakan atau penafian terhadap berbagai kemaslahatan hidup ini. Wa insiraful mar'ati ila al-ishtighal bima lam yu'dan laha fihi
wa lima lam tukhlaq lahu. Dan juga artinya wanita lebih suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak diizinkan dan tidak dijadikan fitrah baginya. Mestinya dia lebih mengutamakan dirinya sebagai wanita, berpakaian sebagai wanita, bergaya sebagai seorang wanita. Tetapi mengapa dirinya justru bergaya seperti laki-laki, berpakaian seperti pakaian laki-laki? Ini berarti keluar ya dari fitrah penciptaan dia sebagai seorang wanita. Dia keluar dari sesuatu yang diizinkan, dia keluar dari kebaikan yang mestinya ada pada dirinya. Kata penulis, wa hadza musyahadul yaum katsiran. Model seperti ini ya, itu banyak kita lihat ya, sekarang ini di zaman kita saat ini. Dan bahkan tidak hanya dari sisi pakaian, mulai dari gaya potongan rambutnya, mulai dari pakaiannya, gaya berjalannya, termasuk juga kendaraan yang dipakai, sepatu, ya, semuanya. Kadang-kadang kita lihat di jalan dari belakang, nggak tahu kalau kita lihat itu laki-laki, tapi ternyata perempuan. Ya, dia memakai motor balap, laki-laki misalnya, ya, bergaya laki-laki, ya. Apalagi badannya kadang-kadang sedikit kekar gitu, ya. Ternyata perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terjadi. Ya, minimal yang berpakaian seperti pakaian laki-laki. Ini paling banyak kita lihat dengan alasan praktis, dengan alasan biar begini dan begitu. Ya, apapun alasannya, bila ini melanggar syar'i, maka tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Dan itu betul-betul terjadi. Faqad intashara bainan nisa'i irtida'ul bantalunat. Nah, dan ini jelas. Ini kata beliau di sana. Ya, yang di negeri atau di daerah-daerah Arab sana. Kayak gitu apalagi di sini. Ya, di negeri kita luar biasa. Apalagi mungkin Allah alam ya di negeri-negeri di Eropa, ya, Amerika bagaimana? Ya, saya tidak tahu persis. Ini jelas di negeri kita Indonesia, ya, di Jogja khususnya nih ya, banyak sekali. Ya, bahkan wanita-wanita yang menggunakan kerudung masih menggunakan celana, ya, panjang. Ya, celana panjang dalam arti celana yang model laki-laki dan tidak menggunakan pakaian luar. Ketat lagi. Ya, ini jelas-jelas. Ya, kita lihat. Dan betul-betul, kata beliau juga sama persis. Ini pakaian-pakaian laki-laki. Dan kadang-kadang mereka lebih suka dengan pakaian laki-laki. Jadi, ini tampak dan bisa kita lihat saat ini. Bukan sekedar, kalau menggunakan mungkin pakaian celana panjang yang lebar, itu jenis-jenis perempuan mungkin masih agak mending. Tetapi ini jelas-jelas, pakaian itu pakaian persis, pakaian laki-laki. Bahkan itu sebenarnya dipakai untuk laki-laki. Atau bahkan melebihi pakaian laki-laki. Laki-laki masih banyak. Kalau berpakaian itu tidak terlalu ketat. Bahkan menutupi perutnya. Ini banyak wanita, ya, ketika berpakaian itu tidak bisa menutupi sebagian tubuhnya. Ini lebih parah lagi. Dan ini betul-betul satu propaganda yang mestinya kita hentikan di antaranya dengan kita tebarkan, kita sosialisasikan pakaian-pakaian muslimah yang sesuai dengan tuntutan syariat. Jadi salah satunya dengan banyak-banyak ya kita tebarkan di tengah-tengah masyarakat ya, jenis-jenis pakaian yang sesuai dengan tuntunan syariat. Bagi para ibu, para orang bapak, orang tua, hendaknya memperhatikan khususnya anak gadisnya. Jangan sampai diberi izin atau bahkan dibelikan pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Hendaknya diarahkan, dibawa ke butik-butik atau tempat-tempat penjualan pakaian yang syar'i. Ya, jangan kemudian kita tergoda dengan alasan wah, pakaian syariat yang sesuai dengan syariat Islam itu tidak gaul, ya, tidak modis, ribet, ya, bikin gerah, panas, macam-macam lah alasannya. Ya, jangan sampai demikian. Intinya, hendaknya kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada sekedar hawa nafsu dan kesenangan semata. Dan sekali lagi ini adalah propaganda dari orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Khususnya salah satunya dengan cara apa? Menyerang mode. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwasanya mode-mode yang ditayangkan di berbagai media itu sesungguhnya salah satu bentuk ya serangan-serangan orang-orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin agar mereka terlena, agar kita terlena, tidak lagi memperhatikan ya syiar-syiar Islam. Dan itu bisa kita lihat betapa berhasilnya mereka. Betapa kaum muslimin bahkan lebih ya parah pakaiannya daripada mereka. Ya, lebih tidak islami daripada mereka. Ini merupakan keberhasilan ya orang-orang kafir untuk
mengalahkan kaum muslimin, salah satunya dengan cara serangan mereka terhadap gaya berpakaian dan juga gaya hidup mereka. Kemudian kata beliau, "Tsumma naqulu lil mu'minatil hafizati lil ghaib." Kita sampaikan kepada para wanita yang menjaga dirinya, "Wa kama anal mar'ata manhiyatun an tashabbuhi birrijali fi libasiha, fa hiya kadzalika manhiyatun an tashabbuhi bi ghairil muslimati fi siyabihim." Kalau tadi seorang wanita muslimah dilarang menyerupai memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, mereka juga dilarang menyerupai atau menggunakan pakaian yang menyerupai pakaian-pakaian wanita kafir. Fa innahu mata saqatat hurmatul musyabahah minal qulub wa syabaha as-samtu as-samta wal hadya syabaha al-i'tiqad wal iyad billah. Ketika perhatian kita dalam masalah tasyabuh ini sudah hilang, kemudian kita sudah mengabaikan masalah pakaian yang syar'i, yang akhirnya kita menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, lama-kelamaan kita akan mengikuti gaya hidup mereka. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Keyakinan kita pun akan mengikuti keyakinan mereka. Wal'iyadzubillah. Jadi sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Ketika kita memberikan toleransi dalam urusan pakaian, kemudian nanti ke gaya hidup, akhirnya kepada keyakinan. Dan ini sudah banyak terjadi. Betapa banyak kaum muslimin yang kemudian mengikuti acara-acara yang sifatnya itu ritual bagi agama-agama non-muslim. Mereka ulang tahun di antaranya itu banyak dilakukan oleh orang-orang Islam atau keyakinan-keyakinan yang lain. Keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan agama-agama selain Islam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari beliau sudah mengingatkan kita khaliful musyrikin, bedalah, bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik. Jangan menyamakan. Perhatikan di sini. Larangan beliau ini bersifat umum. Bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik. Artinya dalam segala hal kita harus beda. Harus tampil beda. Akidah kita beda, ibadah kita beda, gaya hidup kita, pakaian kita, perilaku kita. Semuanya beda. Apa? Untuk membedakan diri, itulah syiar Islam. Islam punya ajaran yang berbeda. Islam punya ajaran yang tinggi, yang mulia, yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Kalau sudah demikian, mengapa kita masih belum sadar untuk kemudian tadi melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan khaliful majus. Secara khusus, bedakan diri kalian dengan orang-orang Majusi. Kemudian kita lihat komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mukhalafatu lahum fil hadi adh-dhahir maslahatun wa manfaatun li ibadillahil mu'minin. Perbedaan kita dalam urusan yang zahir itu akan membawa manfaat dan maslahat bagi orang-orang yang beriman. Jadi perbedaan kita terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mengapa? Lima fi mukhalafatihim minal mujanabah wal mubayanah allati tujibul muba'adah an a'mali ahli jahim. Karena kalau secara zahir, bentuk lahiriah kita, penampilan luar kita sudah berbeda. Kalau penampilan luar kita sudah berbeda dengan penampilan mereka, insyaallah kita juga penampilan hati kita, amal ibadah kita juga akan jauh dengan amalan-amalan orang-orang calon penghuni neraka jahim. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah calon penghuni neraka jahim. Itu tadi, kalau kita membiarkan, kita toleran dalam urusan yang zahir, urusan lahir, lama-kelamaan nanti akan mengikuti dalam segala hal. Oleh karena itu, sejak awal, sejak dini, ditekankan kepada kita kaum muslimin, supaya sejak dini kita menjauhi hal-hal yang bisa membuat kita serupa dengan mereka dalam segala hal. Dan ini satu kaidah, bahwa kita umat Islam dan Islam itu mesti beda dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu satu kaidah. Dan banyak sekali nanti hal-hal yang harus kita bedakan dengan mereka. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, naha 'ani tashabbuh bi ahli al-kitab wa ghairihim min al-kufari fi mawadhi'a katsiratin. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin agar melarang kita melakukan tasyabuh. Jadi beliau melarang tasyabuh terhadap orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang kafir selain ahli kitab dalam berbagai masalah. Mengapa? Di annal musyabahata adh-dhahirata dzari'atun ila al-muwafaqatil batinah. Karena penyerupaan secara lahiriah itu menjadi sebab adanya kesamaan dalam urusan batin. Fa innahu idza ashbaha al-hadyu al-hadya ashbaha al-qalbu al-qalba. Kalau secara lahir
mereka sudah sama, maka lama-kelamaan hati mereka pun akan menjadi sama. Dan ini yang diinginkan oleh mereka sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saudari-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita perhatikan tadi ya, hadis Rasulullah SAW secara umum. Ini yang paling penting. Khaliful musyrikin. Bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik. Ini satu kaidah yang penting. Artinya, segala hal hendaknya kita bedakan dengan mereka. Termasuk dalam urusan pakaian, dalam urusan gaya, penampilan, ya, dalam urusan macam-macam, ya. Hendaknya kita berusaha membedakan diri dengan orang-orang kafir. Mengapa? Kalau kita sudah beda dari sisi lahiriah, insyaallah taala hati kita juga jauh tidak berbeda. Tapi kalau kita kemudian membiasakan diri bersama yang dalam urusan lahiriah, nanti lama-kelamaan pun orang akan toleran dalam urusan keyakinan dan hati. Dan itu bisa dilihat dalam kenyataan. Orang dimanapun berada itu cenderung untuk berkumpul dengan sesuatu yang sama. Orang yang punya mobil BMW akan cenderung bikin klub BMW. Orang yang punya motor pitung akan bikin klub motor pitung, karena lahirnya sama. Orang Jawa yang sama-sama merantau di Sumatera ketemu, mereka akan berkumpul, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu sudah sunatullah. Oleh karena itu, hendaknya sejak dini kita tanamkan sikap berbeda dengan orang-orang kafir, khususnya dalam hal pakaian. Satu sisi demikian, sisi yang lain, sejak dini kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, anak, istri, dan semua kerabat kita untuk, ya, bangga dengan ajaran Islam. Termasuk di antaranya adalah bangga dengan pakaian yang Islam. Jadi kita jangan minder jadi orang Islam. Malu, minder, merasa rendah. Oh, ini keliru. Mestinya kita bangga dengan pakaian Islam kita. Kita merasa wibawa, terhormat, ya. Kemudian kita sebarkan. Ya. Jadi kita ini orang-orang yang tinggi, bukan orang yang rendah. Ya, tentu saja jika kita mau mengamalkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi, demikian yang bisa kita sampaikan. Kesimpulannya, pada pagi hari ini kita tambah, yakni syarat ketiga, 4 dan kelima. Yang syarat ketiga adalah tidak transparan. Syarat yang keempat, tidak memakai minyak wangi. Dan syarat kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Total yang sudah kita bahas, syarat pakaian wanita muslimah sejati ada 5. Ada 5. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali 2 telapak tangan dan wajah menurut jumhur ulama. Kemudian tidak berbentuk pakaian perhiasan. Kemudian ketiga, tadi ya, tidak transparan alias tebal. Yang keempat, tidak aroma wangi atau bermakai wangian. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau menyerupai pakaian laki-laki. Demikian saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi muslim dan muslimah sejati sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lebih khusus lagi dalam hal penampilan pakaian kita. Allahumma amin. Pertanyaan yang masuk pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakaian dari bahan apa yang lebih utama bagi seorang muslimah? Terus bagaimana meyakinkan remaja putri tentang keutamaan menutup aurat dengan cara yang up to date, tidak menakuti mereka tentang azab neraka karena surga neraka terlalu banyak bagi mereka. Mungkin dengan mengutarakan fungsi menutup aurat untuk kesehatan kulit, kalau ada misalnya, lebih masuk akal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bahan apa yang paling, apa tadi? Paling utama, ya. Ya tentu saja, tadi, kalau kemudian jenisnya saya tidak tahu ya jenis kain apa nanti. Ya, para akhwat, para remaja putri, ibu-ibu bisa mencari sendiri yang pas. Yang pertama jelas nanti disesuaikan dengan kulit ya biasanya. Kalau wanita kan biasanya ada yang kulitnya sensitif, ya. Disesuaikan dengan kulitnya. Ya, jangan mentang-mentang tebal tapi kalau dari bagor ya tidak pas saja. Jadi bukan masalah. Jadi jelas misalnya jelas tebal. Pakaian wanita itu tidak boleh tipis. Jadi harus tebal. Ya, itu yang jelas. Tebal itu dalam arti bukan harus tebal 2 cm, 3 cm, bukan ya, tolong diperhatikan. Tebal ini ya tebal untuk ukuran kain. Artinya ketika dipakai itu tidak menampakkan kulit atau bagian tubuh kita. Yang jelas demikian. Ya, kemudian kalau dari bahan tadi ya, gitu aja. Jadi adapun yang lain ya sesuaikan dengan kulit masing-masing. Kemarin sudah kita sebutkan masalah warna, memang dianjurkan menggunakan warna yang hitam atau yang gelap-gelap. Bukan berarti kemudian warna yang misalnya hijau, biru,
coklat, ya boleh-boleh saja, ya, selama tidak mencolok tadi ya, kemarin sudah disebutkan, tidak mencolok artinya jangan dengan pakaian yang bahan kainnya itu gemerlap itu loh, mencolok ya, kayak bersinar itu tidak bisa, ya, yang jelas demikian, atau dengan yang jelas dengan warna motif yang polos. Jangan kemudian menggunakan motif-motif yang warna-warni, ada bunga-bunga, apalagi ada gambar Ronaldo, wah ini bahaya sekali ini. Gambar-gambar artis, ya tidak boleh. Apalagi gambar makhluk hidup jelas. Ya. Jadi motifnya polos, adapun warna bisa bervariasi, ya tidak harus hitam yang jelas, meskipun dianjurkan yang hitam atau yang gelap, tetapi yang jelas tidak mencolok tadi, tidak tipis, tidak warna-warni, dan tidak ini dari bahannya yang jelas. Seperti itu dari sisi bahan. Kemudian yang tadi ya tidak transparan. Kemudian tadi bagaimana caranya agar memberikan pengertian? Ya, tidak dengan menakut-nakuti. Ya, jadi ada dua hal konsep kita itu dengan targhib dan tarhib. Bisa dengan anjuran ya iming-iming begini begitu dan seterusnya. Ada juga dengan ancaman. Ini satu metode memang. Salah satu metode belajar itu dengan demikian. Dimanapun berada, namanya orang guru ataupun apapun bentuknya, ketika menyampaikan pelajaran pada orang lain, mesti ada metode sesuatu yang bikin orang semangat, tapi juga satu sisi memberikan semacam ancaman sanksi. Itu dimanapun ada. Aturan begitu. Kalau begini, jaga orang bayar listrik aja kadang-kadang. Kalau bayarnya tepat waktu sekian nanti ada hadiah ya. Nanti kalau kemudian terlambat, ya ada denda kan begitu. Ini di mana-mana ada. Ini termasuk salah satu. Ya kita, mungkin bisa, ya silahkan. Yang jelas, yang pertama kali hendaknya disampaikan adalah bahwa ini adalah ajaran syariat Islam. Jadi kita tanya, saudariku, agamamu apa? Islam. Ya, agama Islam yang punya siapa? Allah dan Rasulnya. Oke, kalau begitu Islam itu sumbernya siapa? Ya, Allah dan Rasulnya. Alkitab, ya, hadis Rasulullah yang sahih. Kalau demikian, ya padahal kita diperintah supaya taat pada Allah dan Rasulnya. Kita sampaikan, ya. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan demikian. Di antara ketaatan itu adalah dengan berpakaian. Jadi kalau kemudian mereka menyelisihi atau menentang, nanti ancamannya begini. Kalau taat diberi kebaikan ini dan itu. Kemudian kalau kemudian menentang akan ada sanksi ini. Ini dari sisi jelas disampaikan. Meskipun sesuatu yang abstrak, tapi toh kita harus meyakini. Karena barang gaib. Dan itu sebagai ujian bagi kita. Ada yang kedua, bisa juga memang diberikan satu penjelasan yang menurut mereka bisa logis. Atau masuk akal. Ini memang penting. Karena sebagian orang seringkali kurang bisa menerima. Meskipun ini sebenarnya kurang pas. Mengapa? Ketika Allah dan Rasulnya sudah menyatakan mestinya, entah kita bisa terima dengan logika atau akal atau apapun kita atau tidak, mestinya kita terima. Mestinya begitu. Tetapi memang ada satu dua orang yang kadang-kadang belum bisa serak, belum mantap kalau belum bisa dipahami. Nah ini silakan ya saudari atau saudara bisa menjelaskan dengan berbagai hikmah yang ada. Ya, mungkin bisa tadi ya. Coba kalau terik matahari menyengat kulitnya, bisa jadi nanti rusak. Coba kalau rusak, nggak laku, iya kan? Kalau nggak laku, waduh nggak punya suami, rasain lu kan gitu, iya kan? Atau mungkin, ya. Jadi begini diantaranya, seandainya saudari kita itu cantik, ya, kulitnya bersih mulus, dengan berpakaian yang Islami sesuai dengan tuntunan syariat, insya Allah akan lebih menjaga kemulusan keindahan tubuh kulit kita. Itu jelas, ya. Sehingga apa? Dengan demikian maka insya Allah nanti suami anti akan senang, bisa menyenangkan suami. Kemudian juga anti tetap cantik sampai tua pun tetap mulus dan seterusnya kan gitu. Ya. Sebaliknya kalau mungkin kulitnya ya banyak sekrupnya atau ya kurang mulus, dengan tutupnya kulit pakainya tebal syar'i, itu apa? Jadi lama-lama putih. Enggak kelihatan. Kalau itu aib pun tidak kelihatan. Ya, tidak menghinakan diri, tidak malu. Yang kedua, ya sekrup-sekrup itu semakin lama insya Allah jadi hilang. Karena apa? Tertutup, berkurang gitu minimal. Coba kalau di ler itu namanya dibuka terus, semakin hitam semakin jelek, ya semakin cepat keriput. Jadi kalau itu indah, insya Allah keindahan itu tetap terjaga dan semakin indah, tidak memfitnah orang lain. Kalaupun misalnya Allah takdirkan kulitnya hitam kayak tempe goreng gosong, tidak apa-apa, diterima, disyukuri. Insya Allah dengan ditutup, insya Allah akan semakin bagus. Kalau itu sebuah aib, insya Allah ditutupi, ya. Jadi kita terhormat. Dan insya Allah justru semakin baik. Jadi terserah, bisa juga dengan cara-cara seperti itu dan berbagai macam hikmah yang bisa dipetik. Intinya demikian. Wallahu taala alam bishawab. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Suku. Ada sebagian saudari muslimah kita yang memakai celana panjang yang lebar, berkata,
celana kan nggak apa-apa, karena laki-laki juga pakai baju kayak perempuan, maksudnya gamis. Apakah perkataan seperti ini dapat dibenarkan, Ustaz? Jadi sepintas memang masuk akal sepertinya, tapi kita kembali lagi bahwa timbangan ya, itu bukan timbangan akal-akalan, ya. Jangan timbangan logika akal kita, tapi hendaknya yang jadikan timbangan adalah ajaran syar'i. Ya. Jadi kalau itu memang menyerupai pakaian laki-laki, ya, kita kembalikan. Ya memang tidak bisa. Kalau pakaian itu lebar, ya, kemudian tidak menyerupai laki-laki, ya, dan itu memang khusus buat wanita, ya, maka tidak mengapa kalau itu dipakai tidak keluar rumah, ya. Jadi ketika di dalam rumah seorang wanita boleh saja menggunakan kulot, karena kulot ini khusus pakaian wanita. Jadi modelnya seperti celana, tetapi dia lebar. Sebenarnya bukan celana dia. Kalau yang seperti itu saya kira tidak masalah, karena itu memang pakaian wanita. Ya, tetapi ketika keluar rumah, ya itu nanti bisa menggambarkan misalnya bentuk tubuhnya dan seterusnya, maka hendaknya dihindari. Ya, hendaknya dihindari. Ada juga beberapa pakaian yang bisa dipakai dua orang, misalnya sarung. Jenis sarung ini bisa-bisa aja, karena sarung kalau di negeri kita ini dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Maka insya Allah ini tidak masalah, karena dua-duanya boleh. Tapi kalau tadi, sekali lagi, yang tidak boleh itu yang menjadi ciri khas masing-masing. Ya, kalau kita lihat ya model celana panjang dipakai kaum wanita yang selama ini terlihat di luar, itu sesungguhnya itu adalah model-model laki-laki. Oke lah, seandainya mereka itu modelnya model perempuan, tapi tidak memenuhi syarat yang lain, ketat, kemudian tipis, ya, kemudian membentuk tubuhnya dan seterusnya. Ini tidak memenuhi syarat. Jadi sekali lagi, syarat itu tidak hanya satu, nanti banyak, dan itu harus terpenuhi semuanya. Ini yang perlu diperhatikan, bukan sekedar satu syarat. Jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Menarik sekali. Untuk selanjutnya ini ada jika pertanyaan yang masuk dari takmir masjid. Bagaimana jika saudari kita belum mengenakan jilbab syar'i? Apa yang harus dilakukan oleh kita? Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillah. Jadi tentu saja kita nasihati mereka, saudara-saudaranya itu. Jadi setiap muslim hendaknya senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya. Ya, disebutkan juga ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li amatihim. Di antaranya kepada seluruh saudara muslim kita hendaknya diberi nasihat. Tidak boleh langsung divonis, apalagi dijelekkan, disalahkan, jangan. Tapi hendaknya diberitahu dahulu, ya. Diberitahu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima oleh mereka. Saya yakin ketika mereka tahu, faham dengan cara yang enak, insya Allah tidak akan menolak. Insya Allah akan taat kepada Allah dan Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya juga kita memperhatikan mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ketika melihat saudara kita belum menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, artinya mereka masih melakukan sesuatu yang belum pas, yang keliru. Hendaknya kita